memang tinggal proses rampingannya yang belum ada. Jadi ini kondisi pasar minggu pada hari Selasa, ya, artinya kemarin 9 Juli 2013. Kalau dilihat dari situasi dan kondisinya, jembatan sudah cukup bersih, Pak. Jalan-jalan juga sudah cukup bersih. Nah ini dilihat di sini, Pak, PK5-nya hampir terkendali dan tidak kelihatan. Juga di akses menuju Lempit dan juga terminal pasar minggu sudah relatif jalan, Pak. Hanya tadi masalahnya terlalu siang. Nah ini kalau kita lihat juga pada Selasa 9 Juli ini kemarin sudah cukup bersih, Pak. Jadi kendalanya hanya terlalu siang ya. Jadi kurang pagi aja. Kurang pagi. Nah ini yang di luarnya, Pak. Lanjut. Nah ini yang kita harus tertibkan. Ini di selatan. Kalau mau udah mikir juga harus bersih. Lanjut. Nah ini lokasi Lokpin. Nah Lokpin ini sebenarnya masih bisa menampung. Kita dorong sebenarnya Lokpin. Kita melihat di sini masih ada pedagang minta agar PKL yang menggunakan kapal itu ditertibkan. Jadi artinya ada juga pedagang yang hanya menggunakan kapal yang mengganggu, itu ditertibkan. Dan ini juga masih ada sebetulnya kalau kendaraan ini tidak ada di dalam, ini bisa untuk pedagang, bisa untuk masukkan di PK5-nya ke dalam. Nah RPH Unggas, rumah pemotongan unggas ini di belakang Lokpin, ini sampai sekarang belum digunakan. Nanti saya mohon evaluasinya dari Pak Camat tentunya ini ya. Kenapa sampai saat ini belum digunakan? Sebetulnya ini bisa menampung. Dan ini Pak, kondisi parkir di sini sudah dicek dulu ya Pak, sudah bagus dibersihkan. Bukan di kepala pasarnya bekerja posisinya. Lanjut, jawab kembali. Hanya kepala pasarnya ini ada masalah sedikit Pak, kalau bisa jangan diganti dulu Pak, orang bagus orang Pak. Sebetulnya bagus sendiri. Orangnya keras ya, memang menghadapi preman-preman harus keras. Ya beliau ini bekerja sebenarnya udah membersihkan parkir, parkir. Ada yang sentimen aja tuh Pak. Nah ini tadi Pak Lokpin. Terus dari PKL siang itu jumlahnya 523 pedagang, lokasi pedagang di lokasi binaan. PKL malam yang 1119 ini kemarin setelah beberapa kali rapat Pak, itu dapat ditampung di 594 lapak di terminal sendiri. Dan dinas UMKM, dinas Bila Camat segera melakukan data PKL dan Camat Kepala Pasar segera melakukan pematokan. Nah ini Pak lokasi pematokannya sebetulnya. Kalau mereka yang pedagang malam ini sudah berada di sini, ini adalah terminal di Jalan Pasar Minggu. Busnya masih tetap bisa beroperasi gitu. Tetapi terminal pedagang ini dilengkapkan di sini. Nah ini nanti laporan Pak Camat ya, saya kan sudah sampai mana nih pemetakannya. Dan Pak Camatnya sekarang kan Pak Camat masih lelang, kelihatannya kualitasnya lebih bagus. Nah itu saja Pak. Jadi di sini adalah anehnya kalau bisa kita tertib melaksanakan PKL itu lebih pagi. Terus kedua juga RPH Unggas itu segera difungsikan. Dan ketiga Pak Camat segera menempatkan PKL malam hari itu di dalam terminal pasar. Tapi enak gimana beda? Kita langsung dipakai aja. Apa ada hambatan? Depan. Masih kosong Pak. Tapi kita mau masuk ya wajar masuknya. Karena masih ada itu Pak yang apa itu yang berkeliaran di luar. Iya, jadi maksud saya dipakai aja dulu. Jadi untuk membesarkan lokasi. Ya, jadi kalau malam hari pun kan bisa dipakai Pak. Dan kalau sudah dikumpul misalnya dua saja, orang mau nggak mau kan akan ke sana. Dipaksa aja untuk dipakai. Paksa sih. Siap Pak. Untuk yang spesifik, misalnya buat saja.
sehingga tenaga perkuatannya akan lebih baik. Terus yang ketiga Pak Camat, jadi memetakan yang pedagang itu segera saja dipetakan di belakang terminal sehingga kita tidak menemui lagi pedagang malam yang di jalan tetapi di belakang terminal. Mungkin dari Pak Sulis Pak ada laporannya Pak Sulis. Ya, Pak. Ini Kasat Pol PP wilayah, silakan Pak. Bagaimana Pak laporannya untuk yang Pasar Minggu dari pasar Minggu Pak? Siap. Izin melaporkan Pak. Pak Wagub, pimpinan rapat yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya laporkan kaitannya dengan penataan kaki lima pasar Minggu. Yang pertama, kondisi pasar Minggu kalau pagi sampai siang sudah kondusif, alhamdulillah. Yang kedua, kemarin menjelang puasa saya lakukan penempatan anggota 2 hari dengan skala besar. Yang tadinya 170 saya terjunkan 300 personil karena mengantisipasi. Kita ketahui bersama menjelang puasa pedagang ini volumenya bertambah, tidak seperti biasanya pada hari Sabtu maupun hari Minggu. Itu saya tempatkan anggota 300. Perlu Bapak ketahui bahwa pengebahan, kalau orang kita bicara seperti itu Pak, pedagang satu persatu itu tidak seperti segampang yang kita lihat Pak. Karena kita seperti saya katakan pada rapat yang terdahulu, kalau kita melihat melengah sedikit seperti Tom and Jerry Pak. Kalau kita di TV lihat itu kejar-kejaran aja. Kita lengah masuk, kita lengah masuk. Sampai saya katakan, kamu orang Jawa, saya orang Jawa, kamu tapi orang Jawamu Sontoloyo. Seperti Pak Fokus kadang kata-kata gitu. Jadi susah Pak. Dia katakan saya perut, saya juga perut juga. Anak istri saya juga perlu makan juga, tidak ibu-ibu juga. Saya baca koran, Bapak katakan polisikan. Saya setuju sekali Pak, kalau hal-hal seperti itu pedagang yang rewel itu polisikan aja. Mohon izin ini, saya bukannya karena di depan Pak Wagub, memang betul seperti itu. Yang ketiga tentunya perlu Bapak ketahui bahwa pengebahan pedagang satu itu tidak segampang itu saya katakan tadi. Kita diprogram seperti Kopassus juga Pak. Cuma bedanya kalau Kopassus 1 orang melumpuhkan 3 orang, 30 orang. Kalau saya 30 orang melumpuhkan 1 orang. Itu bedanya itu Pak. Di sama satu pedagang itu harus kita kroyok untuk menggebah itu Pak. Supaya pembeli itu tidak ada. Satu pedagang harus 5-6 anggota kita lingkar di situ. Nah, ini yang sangat sulit sekali. Yang kedua, yang selanjutnya untuk jam 5 pagi Pak. Kami terus terang masih ada kelemahan karena memang masih pagi buta di situ Pak. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena kita siswanya persuasif, jangan sampai ada gesekan Pak. Yang penting bagi saya jam 7 insya Allah selesai. Lambat-lambatnya setengah 8. Tapi sampai siang saya akan lakukan penjagaan khususnya di Gang Buntu. Yang selanjutnya Pak, bukan saya tidak mengatakan tidak ada anggota atau aparat di situ. Mohon izin Pak Kepala Dinas Perhubungan, mohon diperhatikan persimpangan Gang Buntu, pertigaan. Karena masih banyak metro mini, mikrolet yang mangkal di situ. Saya tidak mengatakan tidak ada anggota di situ. Saya punya foto-fotonya kemarin hari Sabtu sampai capek saya lihat itu timer itu, ibu-ibu dan lain sebagainya itu jadi timer sepeda metro mini berjejer 4 sampai 5. Saya katakan saya tidak mau ada gesekan dengan timer maupun metro mini itu. Bukan saya ego sektara Pak. Namun demikian saya sendiri menggebah pedagang itu pun masih ada kendala. Jangan sampai saya ada gesekan-gesekan seperti itu. Yang terakhir kemarin dilakukan evaluasi Pak. Jadi kalau tingkat provinsi dilakukan di sini, di tingkat kecamatan dilakukan inisiatif oleh Pak Kapolsek. Jadi kita dikumpulkan mudah-mudahan seminggu 2 kali untuk dibicarakan. Alhamdulillah koordinasi sudah terkait dan bersinergi. Terima kasih Pak.
setuju tidak apa-apa sih. Siap. Kecuali sudah menghambat kan, kalau menghambat masa kita dorong dia lebih pagi. Siap. Kalau soal elok tidak masalah lah, Jakarta lah kita jorok begitu. Siap. Kita yang penting lancar aja udah. Ya, kecuali jam 7 sudah membuat macet. Siap. Paksa kita dorong dia jam 6 harus bersih. Ya kan, jadi kita juga jangan terlalu kaku juga. Jangan seperti sentimen pribadi akhirnya gitu kan. Ya sudah, kalau dia mau sampai jam 5 selesai, dia kerja sampai jam 7, setengah 8, tidak apa-apa. Yang penting kalau kita masih bisa kan. Baik, terima kasih Pak Solis. Ini tugas ini. Jadi jam 7 Pak Ulo. Jam 5 kan? Saya dari jam 4 itu. Jam 5 kan? Kalau soal standar penyampaian udah dipersiapkan, Jadi Bapak lihat kondisi. Iya, sambil jalan, Pak, sambil ditertibkan. Sambil ada orang mulai jalan gitu. Ya, ini prosesinya juga saya siapkan terminggu. Pak Kalian. Baik. Nah, tinggal ini Pak, satu lagi penempatan lokasi di belakang terminal dan lokasi Pak Camat sudah selesai belum Pak? Kemarin itu kan katanya sedang ditempatkan ini. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga penderitaan di jalan ini akan cepat berakhir. Kalau mereka sudah di sini, berarti kan yang pedagang malam kita tampung di sini, lokalisasinya di sini. Silakan Pak. Masih Pak. Untuk ini masih sosialisasi Pak. Untuk pedagang malam kita masih tetap sosialisasikan. Di sini ada beberapa koordinator yang masih agak sulit dibicara Pak. Tapi kalau yang kemarin pun yang siang masih ada demo Pak. Yang siang ada beberapa kali dari Asumi tentunya Pak. Tapi kemarin kita paksakan kan yang mau diizin Pak Inas kemarin saya masukin depan Lokpin taman itu Pak yang untuk siang. Nah ini tapi alhamdulillah sudah mau. Tinggal yang malam ini kita akan programkan pendataan masih tetap identitas Pak. Kita tetap minta identitas, baru kita akan undi nanti sesuai dengan nomor. Identitas ini masih sulit untuk kita dapatkan Pak. Pak Camat perlu bantuan UMKM atau bagaimana? Apa Pak? Perlu bantuan Bu Ratna UMKM untuk menata ini, Lokpin. UMKM tinggal dari potongan tugas saya Pak, kalau memang bisa ditempatkan ya kita dorong ke sana Pak. Bisa, oh enggak sudah. Apa ya? Bukan bisa disempatkan, terminal bisa disempatkan, tinggal dipetak-petak aja supaya terkendali. Kalau nggak dipetak, tidak terkendali. Kalau garis sudah Pak, garis akan kita lakukan nanti Pak Rai. Nanti intinya ditugaskan oleh pihak PD Pasar Jaya Pak untuk lokasi garis Kita Pak. sudah beberapa kali rapat, belum ada kemajuan. Yang malam memang agak sulit nih Pak, tapi yang pasti itu kira sekitar 1119 itu paling baru 500 kurang Pak yang menyerahkan identitas. Belum semua yang kita dapatkan. Yang sudah ada masuk dulu. Jadi nggak mau masuk ya, karena masih ada di luar gitu. Siap. Nanti kita akan infokan lagi ke Pak Royani Pak itu. Sekarang bisa yang sudah mendaftar Siap. masukkan dulu, yang di luar kita sikat. Baru dia akan minta masuk ke dalam. Kalau bapak dia nggak begitu, tunggu-tungguan dia. Dia mesti yang sudah mendaftar, kasih dia masuk. Anda baik pilih tempat mana yang dia suka. Nanti kita bisa katakan. Begitu dia masuk dalam, pasti terjadi persaingan. Yang di luar lebih untung kan? Di luar kita dorong. Ya ini yang untuk malam Pak, sebenarnya untuk malam ini. Ya. Karena kedaftar, tapi kita yang mendaftarkan dia Pak. Kita daftarkan dia mencari ke koordinator itu. Nah ini sekian dari 1.900 kurang lebih 400-an. Nanti kan kita akan masukkan ke lokasi ini. Nanti kita uji Pak, kalau kita dia daftar langsung minta nomor akan menjadi cemburuan. Jadi kita uji nomor itu untuk sesuai dengan yang keluar, nomornya sebelah mana itu Pak. Tapi kita akan upayakan ini semaksimal. Benturannya Pak, benturannya karena dia minta waktu selama bulan puasa ini jadi masalah terus. Termasuk yang siang minta waktu berdagang kemarin kita sudah tolak. Bahkan
menyediakan tempat di luar Justru itu. kan bulan puasa lebaran ini kita masuk di dalam ngerti. Kita selama ini nggak ada pasar-pasar itu karena kita toleransi. Jangan dia berpikir oh, puasa lebaran jadi tidak apa-apalah melanggar. Sama seperti taman burung di Blut itu begitu loh dia dulu. Pasar mau lomba burung kan, taman burung itu, taman hijau udah lomba burung. Burung kan masih pakai tiang, kalau kayak izinkan bikin tiang, berkutut-berkutut itu. Terus burungnya mesti nginap, izinkan. Burung nginap bisa dia nungguin, izinkan bikin gubuk, dari kampung. Jadi kampung tuh saya. Awalnya itu sebetulnya kan kasih di kampung. Awalnya kalau burung kalau tuh dicuri orang Pak. Kalau burung bikin rumah aja yang dagang, butuh wasting itu di rumah. Terus burungnya pergi dia jual tanahnya Pak. Saya kira kita tidak kasih. Justru saatnya puasa, lebaran, orang kan mau dagang nih Pak, mau cari barang. Jadi saatnya melatih orang ke yang tempat yang benar. Begitu kalau Bapak tidak lakukan ini, habis lebaran puasa sudah tidak ada lagi. Ya ini saatnya Pak. Apalagi yang baik kan KTP bukan DKI. Nah nanti juga dia bakal pulang ke kampungnya kan lebaran kan. Nah kalau pulang udah gampang jaganya. Sekarang ini saat ini Pak. Jadi masuk rusak semua. Ini saatnya nih Pak. Bakal pulang kampung ini. Datang lagi udah hilang tempat ya. Kayak preman-preman aja. Kamu pergi udah teman pun kuasain kayak gitu. Mau daftar baik-baik kita kasih. Kapan ini Pak? Jadi yang tunggu bulan puasa. Ya kita upayakan 2 minggu ini Pak. Saya akan perlu perapatan lain banyak dengan pokoknya kita bahas sekali kita evaluasi Pak nih. Mudah-mudahan ini dengan data itu semaksimal mungkin walaupun yang terdaftar kita akan coba dorong dalam. 2 minggu kelamaan. Mau lebaran. Rabu depan lah udah beres ya. Itu lihat situasinya gimana? Situasi juga Pak Polisi lebih tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan situasi Kamtibmas di dalam rapat, jadi memang untuk pedagang siang saja, selama kami catat sudah ada 5 kali kejadian mudras dan sudah 3 kali kejadian perbuatan pidana penganiayaan dari yang dilakukan oleh security dan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, dan itu sudah masih dalam situasi kondusif. Pedagang kaki lima yang siang ini sebelum kita melakukan penataan, kita sudah melakukan sosialisasi 4 kali dan sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat pedagang dan stakeholder itu 7 kali. Berarti ada 11 kali pertemuan pada saat kita melakukan penertiban atau penataan pedagang siang. Nah, sementara yang sekarang akan ditata adalah pedagang malam. Sementara pedagang malam ini 2 kali lipat jumlahnya dari pedagang siang, Pak. Nah, sudah kita lakukan sosialisasi, sudah kita lakukan 11 kali pertemuan, masih ada dampak-dampak Kamtibmas yang muncul, apalagi pedagang malam. Tapi nggak ada masalah, kalau memang mau direncanakan penataan pedagang malam ini, kami siap. Kami pun juga sudah komitmen, karena kita sudah membentuk tim terpadu. Dan kami pun juga pada pedagang siang, kami sudah selalu melakukan evaluasi-evaluasi, setiap melakukan upaya-upaya paksa untuk mendorong masuk ke dalam. Kami sudah melakukan SOP, jadi kalau memang kami akan melakukan upaya paksa, kami angkat dagangannya, kita bawa ke lokasi lockdown dari Pasar Jaya. Jadi itu CB yang terus kita lakukan nantinya. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk pedagang siang saja dari tim terpadu yang sudah kita bentuk itu 1,5 tahun Pak pimpinan Rahmat. Itu melakukan sosialisasi 4 kali, terus 7 kali pertemuan. Itu 1,5 tahun. Siap. Dan pasti ada efek potensi gangguan Kamtibmas kalau memang mau dipaksakan. Tapi kami siap. Masalahnya kami sudah komitmen dan tim terpadu sudah terbentuk. Mungkin ini saja yang saya bisa kasih gambaran. Yang penting ada tempat, Pak. Jadi kan kita tidak mengusir mereka.
Kita hanya memindahkan mereka. Itu Pak Gubernur akan. Jadi kalau kita usir memang itu keterlaluan. Jadi kalau kita pindahkan tempat lebih baik, kalau rame-rame dia tidak mau. Ini pasti hanya kita bisa mengenali beberapa orang yang lainnya. Biasanya kan sebetulnya kalau pedagang yang benar, pasti dia hanya tuntutnya asal semua pindah. Mintanya masih begitu kan? Kalau semua bersama, saya mau katanya. Nah biasanya yang tidak mau itu yang dapat keuntungan nyewain tempat di jalan itu Pak. Saya tiba-tiba masuk ke dalamnya tidak dapat uang sewa dia Pak. Biasanya yang bikin ribut itu orang-orang seperti itu. Nah saya tidak tahu, belum sampai tingkat kalau kita tangkap mereka dipolisikan, dia demo ke kantor polisi belum nggak tahu. Belum, tapi sementara sasarannya demonya DPR, Balai Kota, Jalan PD Pasar Jaya. Nah untuk pedagang siang pimpinan rapat mohon izin, itu sama solusinya kita memberi relokasi ke PD Pasar Jaya yang di lantai 2 dan relokasi ke Lokbin. Nah makanya kita berani dan sudah ada tahapan-tahapan perencanaan yang sudah kita lalui. Makanya kita pada saat ada bom dari Pak Priston untuk lakukan perangkat siang kita sudah siap. Nah yang malam ini memang kayaknya perencanaannya masih harus diperkuat, baru nanti pelaksananya baru kita buat. Nah ini petak-petak. Kalau petak-petak itu dibagi. Nah, kalau yang ini baru direncanakan, Pak, ya? baru direncanakan. Nah sementara yang pedagang siang relokasinya itu sudah matang kita rencanakan. Dan memang terus terang di pedagang siang pun juga masih ada tempat yang pedagang-pedagang yang belum dapat di lokasi itu, termasuk lantai 1 Pasar Impres. Lantai 1 Pasar Impres pun itu sarananya masih belum siap. Makanya pedagang siang masih kadang-kadang keluar gitu Pak. Akhirnya kita dorong lagi, kadang-kadang keluar, kita dorong lagi. Itu belum siap. Jadi keluar dorong terus ini makanan. Yang blok D itu kan masuk yang dekat terminal. Ya, yang blok D udah. Iya. Udah. Itu yang di blok Pasar Impres Pak. Ya. Itu kan ada apa namanya? Gudang. Blok B. Blok B itu yang rencananya akan dibereskan selama 1 bulan ini Pak. Oh iya. Untuk dipisahkan. Jadi sebelah untuk sayur, sebelah untuk Sebelah saya. ya. Ada beberapa pedagang mau direlokasi lokasinya karena pedagang masih dagang di situ, dia punya hak di situ, punya surat di situ yang kita tawarkan supaya ngeblok 1 ini kosong bisa dipakai untuk penampungan kembali tambahan. Proses makanya enggak sudah dipakai aja juga kosong. Jadi ada lokasi yang pedagang memang dia punya hak di situ. Iya, Pak. Saya kira ya pengalaman ya kalau kita selalu mendata itu pasti beranak pinak tuh Pak. Jadi yang honor, karena semua mungkin pikirannya saya tahu sederhana. Sama di rumah susun waktu pertama kali saya arahkan ke Marunda. Tidak cukup Pak. Karena semua orang datang, keponakannya, anaknya, adiknya mendaftar. Supaya apa? Pikirannya bakal dapat unit. Nanti unit ini bisa diperjualbelikan. Itu otaknya itu. Jadi pakai meludak. Begitu kita keluarkan surat perjanjian, nanti mesti siapkan yang ada ibu yang atur ya. Jadi kalau para pedagang ini nanti Pak, kan namanya jelas. Kita tulis namanya jelas, tanda tangan bersama, kasih kata polisi. Begitu dia ganti nama, nah baru kita kasih bed untuk PKR kita mau ngarah ke situ Bu. Ada nama semua. Begitu yang dagang bukan nama dia, bukan foto dia, tidak perlu usir. Jadi nomor urut tunggu berikutnya yang datang. Nah kalau dengan tidak cara seperti itu Pak, tidak pernah cukup rumah susun. Sama seperti PKL ini. Ya sekarang rumah susun sudah bisa. Kita malah lebih cepat. Usir-usir dapat lagi 100 unit. Usir lagi 70 unit. Jadi kita udah lihat. Kalau kemarin Pak, wah berantem Pak. Semua numpuk minta jatah rumah susun. Bingung. Lalu itu keluarkan surat perjanjian, kalau ada jual over 6 tahun penjara. Gak apa-apa,
juga yang nekat tanda tangan. Ada yang bilang Pak, begitu ada tanda tangan, dia tempel, tapi rumahnya nggak boleh ditinggalin. Nah saya suruh orang razia terus. Ada rumah seminggu katanya, dia cuma datangnya Sabtu Minggu Pak, pintar juga dia. Jadi dia masih punya rumah tangga, katanya mau kuasain kan. Nah yang mau Sabtu Minggu itu dia usir. Nah dia satu lantai mulai usir, nah dapat lagi kita usir. Nah kalau tidak cara seperti itu Pak, Bapak kita mau bangun 1 juta rumah susun pun tidak akan cukup. Karena itu tadi, ini sama, lapak-lapak ini kan duit ini dijual, disewakan ini. Jadi kalau disewakan 1 tahun, bangsa 10-20 juta, begitu orang berani ngambil Pak. Lapak-lapak ini Pak, makanya lapak-lapak ini mesti ada dorong masuk, didata, hiburannya mesti turun. Bednya semua, dia nama siapa, nomor ini siapa. Begitu dia ganti pemilik, tidak ada cerita Pak. Jadi prinsip Pak Gubernur itu nomor urut kacang. Ini yang prinsip orang yang belum beruntung, yang belum bisa sewa tempat yang mahal, kita sediakan tempat. Kan itu prinsip dasarnya, tapi bukan berarti yang minta-minta jatah ini adalah orang yang mau jualan. Kota tua, tidak usah jauh-jauh. Begitu kita daftar, 700 lebih ya Bu ya. Nah, begitu betul-betul di hanya 260. Nah itu kenapa bisa itu banyak? Tukang kebersihan, orang kelurahan minta jatah 1, 2, 3, kan daftar. Ini tempat usaha Pak ini Pak, di Jakarta loh Pak. Ini Jakarta Pak, tempat usaha Pak. Begitu Bapak pendaftaran, orang kebersihan yang nyapu kota tua dia minta jatah. Dia merasa dia orang Pemda, nah dapat jatah, makanya nggak pernah cukup. Jadi caranya itu tadi, kalau orang dagang, dorong masuk. Nanti kalau tidak cukup, bagaimana? Tidak cukup, baru cek KTP DKI bukan. Saya ketemu di kota tua. Kalau saya mau KTP DKI Pak, Bapak harus kasih saya tempat dong. Mohon maaf, saya bukan presiden. Kalau Anda butuh usaha, pulang kampung kamu sana. Tapi Jakarta bukan berarti tempat tertutup untuk seluruh orang Indonesia dagang. Jadi kalau Anda dudukin jalan saya, Anda melanggar Perda masalahnya. Anda melanggar peraturan haknya orang. Kita mau bantu orang miskin, mau bantu orang usaha. Tapi bukan berarti Anda boleh sewenang-wenang nindak atas kemiskinan, boleh ninjak orang gitu loh. Saya kira tidak ada. Orang miskin kalau bunuh orang bisa dipenjara kan Pak? Tidak bisa, kalau saya miskin, gimana orang bunuh saya? Penjara saya, tidak ada cerita itu gitu. Nah hari ini itu yang terbalik-balik di Jakarta Pak. Nah saya kira ini Pak ya, kalau Bapak daftar, jangan cukup. Jadi tidak dapat. Kalau misalnya relokasi untuk pedagang malam ini sudah siap dan sudah disosialisasikan. Sudah. Saya rasa bisa. Sosialisasikan aja, paksa masuk. Saya rasa bisa. Kita melakukan pendorongan lagi atau melakukan upaya paksa dengan kekuatan seperti waktu pertama. Sama Pak Camat, saya mau didata. Nanti bagian UMKM dibuat bantu. Jadi nanti ada batch-nya, namanya, KTP non DKI tidak apa-apa. Yang penting kalau dagangnya dia bilang ini keponakan saya, out. Sama di rusun. Siapa yang tinggal? Keponakan saya, tidak ada urusan. Yang ada cuma anak dan menantu. Anak menantu oke. Begitu dia bilang keponakan, sepupu, ipar, out. Baru bisa cukup Pak, rumah susun enggak. Kami sisa 200 nih sekarang. Bisa ada. Usir. Ada yang gabungin 2 rumah susun. Kayak dia beli 2 nih, 2 rumah susun digabung nih. Kita sita. Di Pulau Gebang sita. Dia mau tahu. Karena secara hukum kita lebih kuat perjanjian yang sita. Ini ada lagi nih. Yang orang-orang agak galak-galak nih. Ada nih. Dia Sabtu Minggu. Dia masih di Muara Baru. Punya rumah, ini juga punya. Ada yang tinggal di sini, rumah disewain di Muara Baru. Nah, sekarang tahap berikutnya, tunggu habis lebaran aja. Karena kan kasihan ada anak-anak, kalau tinggal rumah tinggal, kita masih pikir habis lebaran. Nah, kita akan cek. Misalnya, Pak Suki, kamu tinggal di rumah susun. Pindahan mana? Muara Baru. Oke, Muara Barunya di mana rumah kamu? Dia harus tunjukin. Kalau bilang, tidak ada rumah saya, Pak. Artinya kamu tidak boleh tinggal. Karena jalan di sini marudah untuk orang normalisasi Sungai Waduk. Oh saya ada, mana rumahnya? Ini, sewain, usir. Lagi yang baru nyewa kan, bongkar rumahnya langsung. Nah kita udah minta bantuan Pak Kapolres itu. Jadi dengan cara seperti itu, kita mulai cepat.
Kalau tidak Jakarta ini, aduh Pak, sampai kami selesai 10 kali pun 10 periode juga tidak akan selesai masalah Jakarta. Kota tua beres akhirnya kan. Kota tua tuh 700 lebih Pak. Dia dudukin semua pelataran Museum Fathahillah. Saya waktu itu baru jadi wakil gubernur sebulan saya kira waktu itu. Datang ke sana, saya tidak bisa ngoceh ibu-ibunya. KTP mana? Serang atau mana gitu, saya nggak mau tahu. Jadi kami gimana? Kalau masih cukup, masuk diundi. Jadi kalau tidak cukup, mohon maaf. Sama saya, Bapak punya anak kan kuliah dulu. Masa anak di luar minta, Pak, saya juga mau kuliahin Pak. Uangnya nggak cukup. Ya anak saya dulu dong. Itu Pak Camat. Jadi tolong data itu penting Bu ya. Jadi semua pasar nih pelaku ini. Mau dari pasar Tanah Abang, PKL semua sudah ada data. Karena ini dijual ya Pak. Tanah Abang tuh bisa sewain 12 juta, 20 juta. Pasar Minggu juga masih sewain ini. Bayangin berapa petak nih Pak. Dia baru 94. Kali 10 juta lumayan itu Pak. 9. Ini setahun kan? 10 juta berapa tuh? 5,9 M. Dijual-jual. Ini mesti dilakukan seperti itu. Baik, siapa? Jadi ini ada benang merahnya dengan penerbitan Pak Sulis nih. Kalau ini sudah masuk ke sini, penerbitan Pak Sulis jauh berkurang Pak. Karena dia malam sudah terkampung ke sini Pak. Kita nggak berani jalan lagi Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Kita dorong Pak Camat supaya cepat nih. Sampai besok siapa? Kalau memang sudah tertara. Iya Pak. Jadi penderitaan yang tadi yang di jalan akan jauh berkurang Pak. Baik, siap Pak. Jadi kalau gitu kami saat ini pindah ke Jatinegara. Baik, Jatinegara. Yang pertama, saya pindah ke Jatinegara ya. Lalu lintas sudah kondusif, lancar. Parkir liar sudah berkurang, walaupun belum 100%. Antrian kendaraan yang masuk pasar Pasar masih panjang, 2 lajur, diberlakukan buka tutup. PKL cukup tertib, tidak tumpah ke jalan. Diperlukan lokasi penampungan PKL alternatif. Keempat, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang parkir pada gedung dan lahan parkir yang tersedia. Artinya para kami larang di jalan, mereka masuk ke gedung parkir dengan indikatornya lahan parkir di gedung parkir itu. Nah ini Pak situasi 9 Juli kemarin. Ini kalau kita lihat begini enak sekali ya. Jadi kapasitas jalannya lengkap sekali Pak. Ini bukan pas Bapak datang bersih datang lagi. Kalau Jatinegara Pak bagus Pak. Jatinegara pasar Minggu itu terkendali. Tinggal yang Tanah Abang itu masih Tom and Jerry. Lanjut. Nah ini mohon izin kepada Pak Kapolsek atau Bapak yang ada di Jakarta Timur ini. Kadang-kadang ada di depan kantor polisi 1-2 Pak. Nah ini kita tertibkan terus. Tapi mudah-mudahan ini bisa selesai. Mobil polisi dulu. Ya, dan kami juga sudah memindahkan mikrolet yang tadinya ada di sebelah kanan ke sebelah kiri Pak. Karena kalau dia ada di sebelah kanan turunnya kan nggak bagus di tengah jalan. Tapi kalau di sebelah kiri, sini sudah ada 2 jembatan. Iya Pak. Jadi negara relatif terkendali Pak. Kemarin hanya ada antrian bukan karena apa-apa, karena ada galian Pak. Ada galian di lajur pertama jalan, tapi galiannya sebelah. Nah ini Pak yang tadi pasar Jatinegara ini kadang-kadang terkendala oleh antrian yang masuk. Sementara diberlakukan buka tutup, sebaiknya pihak pengelola pasar Master memasang display elektronik yang menginformasikan ketersediaan ruang parkir. Jadi mereka kalau udah parkir sudah ada Pak ya. Nah sekarang baru masih kuno Pak. Ya. Pasarnya agak jauh Pak. Ya jauh. Iya siap. Syukur-syukur kalau bisa elektronik. Juga mungkin bisa sementara mobil supaya Ya, kita sebagai Pak sudah. Oke. Ya, mobil itu nanti kita pasang Pak. Ini aja Pak hambatannya di sini. Ini aja. Sama saluran menuju ke master di masuk ke PK5 yang maju. Saluran
Ya, ada Pak. Nah, terus ini sedikit tantangan kami Pak, pelanggaran parkir masih ada ini terus ditertibkan dinaik-naikin truk juga Pak. Termasuk PKL di trotoar. Ini benar-benar kita bawa tilang dari polisi. Orang bukan pada tempatnya masih ada. Jadi yang laporan bukan yang bagus saja Pak, yang kita kurang juga saya laporkan di sini. Nah di sini PGJ Pak. Nah di sini ada sekolah SMP Pak di sini yang diusulkan oleh Pak Camat ini untuk menampung PK5. Nah di sini saya undang di Menki dan kepala sekolah mudah-mudahan hadir bisa menjawab segera ini sehingga dia bisa menampung PK5 yang ada di sekitar sini Pak. Dan kebetulan SD ini kelihatannya juga kita pindah juga kemarin itu sudah dicek sudah pindah. Nah ini PGJ ini sekarang laris Pak. Itu masih harus belajar. Nah ini ada nanti kita minta laporannya Pak. Beliau juga ini pindah. Sebetulnya di sini juga ada XPLN. Kalau kita undang PLN juga ini kalau bisa daripada nganggur ini dimanfaatkan juga. Ada tempat dampak XPLN ini yang masih bisa untuk PK5. Jadi PK5 ada dua, ada sekolah dan ada ini. Ya, ada Pak yang dari sekolah ada Pak. Sekolah. SMP tadi. Iya. Masih yang murid itu masih ada. Sampai sore. Pagi SMP 14. Bisa dong Pak. Dinas pendidikan ada Pak. Dinas pendidikan. Mau penjatuhan dan rencananya. Masih belum tahu ya. SD itu jumlah siswanya 361. Banyak itu. Pak Camat itu laporan. Pak Camat itu sudah mengadakan pendidikan sekarang Pak. Ya. Jadi Pak, jadi pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sekolah di situ menempati lahan di SMP 14 ada Darul Mukminin satu, sebelah, yang satu sisi lagi oleh SMP dan SD. SMP lebih kurang 400 murid, kalau SD lebih kurang 361 itu Pak. Tapi menurut pengamatan kami di lokasi itu sudah tidak representatif lagi untuk pendidikan karena cukup kumuh, padat dan pengap. Sehingga kepala sekolah sendiri sudah mengajukan kepala dinas katanya untuk minta segera direlokasikan ke daerah Matraman ataupun di Balimester atau sekitar Rawabunga. Ini beberapa yang mungkin informasi Pak. Ya, proses Pak. Harus ada gantinya dulu baru. Sekolah itu masih bagus ya. Sudah hancur. Jadi Pak, sekolah tua Pak? Sudah tua. Yang tua adalah sudah tua sekali. Turun-temurun dari bangunan zaman Belanda. ya yayasan yang mau jual yayasan itu. Nah ini dasarnya kita belum tahu Pak yang pemilik gedung itu. Sekolahnya ini bekas bioskop Pak. Ini. 14. Kalau tinggal penduduknya jauh nggak masalah. Yang sekolah situ kan sekitar situ kan. Pak warga Kampung Pulau, warga Balimester dan warga Rawabunga, sebagian dari Matraman. Sekolah tetangga ada Pak. Sekolah tetangga. Ada tanah lagi nggak Pak yang di luar itu yang rencana mau pindah sekolah? Kalau menurut Pak sekolah di daerah Matraman katanya ada beberapa sekolah yang kosong katanya. Ini mungkin dari dinas pendidikan. Terus ini kan datanya. Sebelah Polres itu ada sekolah Pak. Kemudian setelah di gedung setelah dinas olahraga juga ada juga sekolah. Jadi juga nggak terlalu jauh. Bangun SMP tadi SMP 14. SMP 14 Pak. Dan SDN Balimester 03 petang. Berarti hanya petang SD ini. SMP-nya pagi, SD-nya petang. Ya. Kebalik ya, harusnya SD-nya pagi. Iya. Baik, lanjut Pak. Nah ini kita dalami Pak. Lanjut. Nah, X gedung PLN. Dari PLN ada tidak Pak? Untuk di PLN itu kita ada aset kita 20.000 volt Pak, dan di sana itu ada aset gardu hubung dan gardu distribusi. Gardu hubung itu yang menghubungkan gardu induk Manggarai dengan gardu induk Polomas Pak. Jadinya itu susah Pak di situ.
berfungsi ya Pak ya? Iya berfungsi Pak. Jadi gardu hubung ya. Kalau GI Manggarai kurang pasukan kita bisa masuk dari Pulau Mas. Kita mungkin ditertibkan aja Pak ya? Iya Pak. Di depan-depannya dan sebagainya. Iya Pak. Lanjut. Nah ini Pak, parkir-parkir di sini sekarang sudah ada perubahan-perubahan terhadap parkir. Kalau kita lihat seperti di PGJ itu sudah sangat lumayan, dan di sini juga ada mobil box. Mereka menurunkan barang di sini, terus langsung diangkat dengan orang langsung ke pasar master menempati JPO tadi, 2 JPO yang ada. Lanjut, gedung parkirnya juga sudah mulai terlihat Pak. Di sini ada parkir-parkir di sampai ke lantai 3. Nah ini yang tadinya kosong sudah mulai terisi. Jadi push and pull ini di sini jalan Pak. Nah mudah-mudahan stasiun kereta api Jatinegara juga sekarang sudah membuka diri, seluruh mobil boleh masuk, motor jadi ramai Pak di sini dan mobil di stasiun Jatinegara, termasuk juga mobil-mobil selain mereka yang juga keluar kota, juga mobil-mobil pengunjung. Nah ini yang lebih kelihatan lagi di Pasar Batu Aji dan Permata. Kemarin yang lapangan tenis itu kosong Pak, sekarang mulai ramai. Nah, ini di dalamnya, nah ini Pak, sudah mulai lapangan tenis yang kosong itu sudah mulai ramai. Ini sebetulnya push and pull-nya ini mudah sekali kalau kita terhubungan di luar, didorong masuk, jadi ramai sekali kosong. Begitu masuk sekolah juga ada. Iya, dapatan naik. Nah, terus yang di PGJ juga gitu Pak, itu sudah ganti tadi naik motor, sekarang naik Avanza bekas gitu. Sejahteraannya meningkat tidak Pak. Dari naik motor sekarang sudah Avanza second. Berarti kan meningkat ya Mas. Nah sekarang mungkin ada Tanah Abang Jatinegara Pak Wali ada tambahan. Kalau misalnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan memang benar, sudah banyak kemajuan di sana. Tetapi saya berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini simptomatik ya, artinya penyelesaian sesaat. Karena kondisi di situ memang dari zaman ke zaman seperti itu. Daya dukung wilayah menyebabkan kaki lima menjamur di sana. Kampung Melayu banyak orang kumuh, banyak orang miskin. Di Plumpung, Robunga juga. Akhirnya mata pencarian mereka memang hanya kaki lima. Sehingga kita perlu membuat kartu pengaman supaya mereka bisa direlokasi. Karena kalau dengan cara-cara seperti ini nanti kita kendor turun lagi, sama juga. Jadi saya pikir perlu penanganan yang fundamental. Mungkin jangka pendek bolehlah seperti ini kita. Tetapi jangka panjang harus yang fundamental. Yaitu orang-orang ini harus kita beri tempat supaya permanen dan tidak akan turun ke jalan. Salah satunya tadi memang benar itu SMP 14 itu sudah tidak layak lagi sekolah di sana. Karena terlalu dekat dengan pasar sehingga tidak baik untuk perkembangan anak murid. Dan kalau datang dan pulang mereka macet, menimbulkan kemacetan. Oleh karena saya pikir itu harus kita bongkar, kita ganti. Di sekitar Kelurahan Robungan di situ ada lahan-lahan punya pendidikan yang agak kosong, barangkali bisa dibangun SMP di sana. Nah, terus juga tadi di Matraman katanya ada, ya kita carilah alternatif. Tapi yang penting dari pembongkaran SMP itu kaki lima kita masukkan ke situ. Apakah dibikin 2 lantai atau 3 lantai? Karena yang jualan di situ terus terang saja turun temurun dari saya zaman kecil. Saya kecilnya di situ Pak. Saya tinggal di Matraman. Jadi tahu benar dari zaman wali kota siapapun tuh nggak pernah bisa. Ya, karena sementara bisa, tapi nanti begitu lagi karena tidak ada kartu. Harus ada kartu pengaman. Artinya masyarakat yang mencari mata pencarian di situ tetap bisa dagang, tapi jalan lancar. Nah, harus ada tempat. Makanya tadi SMP 14 itu ditambah PLN, terus ditambah mungkin kalau nanti PGJ itu Pusat Produksi Jatinegara itu bisa menampung, saya kira sangat ideal. Nah, kalau perlu pindah ke dinas olahraga yang di dekat Kampung Maya itu dibikin SMP di situ juga bisa. Jadi memang itu jangka panjang Pak, ya jangka panjang karena kita harus fundamental. Sementara yang penanganan secara sistematik ini yang sesaat harus kita jaga terus. Di samping di pagar tadi trotoar di pagar, terus
yang parkir tidak di badan jalan itu harus terus menerus ya sampai terbangunnya gedung itu. Kalau tidak ya nanti Pak Wagub mungkin udah jadi menteri begitu lagi, udah kagak ada yang ngurusin lagi. Nah, makanya ini harus penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian Pak, terima kasih. Ini harus pendidikan. Oke, dari sekolah. Ya gini Pak, prinsipnya Pak ya, kita bisa ambil PJJ sampai kita bangun pun Pak, kalau kita tidak disiplin usir mereka, datang lagi Pak. Karena dari luar kota datang lagi. Nanti tetap ada pedagang di luar. Begitu pedagang luar dia datang, yang di dalam kita laku. Keluar lagi. Jadi tidak ada alasan. Ini saya pikir tidak ada alasan. Pokoknya melanggar dagang di jalan, kita usir. Kalau tidak, pasti dia keluar lagi Pak. Karena pada dasarnya orang lebih suka belajar yang terdekat. Kita usah jauh-jauh lah pasar Gomblong itu. Gomblong Pak. Tidak mau deh. Sayanya kalau mau beli mainan, saya juga nggak mau masuk ke dalam. Dia nggak benar di dalam juga. Polisi marah-marah nih kita keren. Marah-marah kan? Ya Tom and Jerry. Marah di sini. Ya mereka juga kejar kan. Namanya saya bilang akhirnya balik lagi kita yang harus tegas. Nah kalau saya berhenti, coba bisa ada polisi, saya mampir langsung tilang. Mobil saya ditilang. Jadi kita caranya tuh habisin pembeli. Gak ada yang mau jualan. Jadi kalau dia berhenti, tilang. Kita minta Pak Polisi untuk Polantas untuk tilang. Tapi kalau dia berhenti, tidak boleh stop, tilang. Jadi siapapun yang berhenti dagang di situ tilang. Nah kalau jalan kaki, aduh orang kita tuh jarang mau parkir di sini, jalan kaki pergi beli itu jarang lah. Kalau udah begitu masuk ke dalam dia. Tilang aja Pak. Ya motor berhenti dagang situ tilang. Beli murah tilang, lama-lama dia jadi kapok. Jadi tidak ada toleransi. Kalau Bapak dari kecil begitu di sana, ya memang Pak. Kita ini ngerjain PR yang udah salah 40 tahun yang lalu nih Pak. Ini PR. Jadi yang salah dianggap benar sudah 40 tahun. Mereka pasti benturan. Nah kita membangun budaya kan, jadi lama-lama orang jadi kebiasa. Kalau jadi mulai sadar, kalau saya lakukan ini saya ada sanksi hukumnya. Nah baru lama-lama jadi, kalau tidak, ya sudah. Sekarang saya yang dibenci orang kan, udah marah-marah pedagang kaki lima nih. Saya sudah ada dapat laporan, sudah rasisnya pun sudah keluar nih. Udah keluar rasisnya nih. Khusus Tanah Abang nih. Cina buat susah kita nih. Cina mah di Tiongkok sana. Mana ada Cina jadi wagub? Ini negara apa? Ya kan, di mana ada gitu. Tapi itu udah mulai, udah ada yang coba. Saya ada laporannya masuk ke saya kok. Saya ada laporan masuk ke saya gitu. Jadi ini mau udah konyol gitu. Caranya udah mulai ke arah. Jadi kita harus berani tegakkan. Ya sekarang cara tegakkan itu tangkap yang beli. Nah sama seperti kita kasih pengemis, jangan kasih pengemis kan. Itu bisa berhenti. Kalau yang kasih duit di mobil itu kita tangkap. Nah saya juga sering kasih. Kita kasihan kan dengan anak-anak kan. Nah kalau sekarang kasihannya dirubah. Kalau ada ketemu anak-anak pengemis, lapor kami, nanti kita kirim dinsos untuk kita rawat, kita urus. Nah sekarang kalau saya ketemu kakek-kakek sakit di pinggir jalan, saya lihat ini. Kalau dulu saya kasih duit, sekarang enggak, saya BBM dinsos. Tolong ketemu orang gila, saya udah kasih tahu dinsos yang bawa. Nah ini lama-lama memang nih, bayangin Pak, udah 30-40 tahun seperti ini kita mau mengubah. Nah tidak mudah, tapi kita harus mulai. Ya saya juga tidak suka Pak. Ya saya lebih baik enak-enak aja. Ya 5 tahun selesai di sini lumayan juga gitu. Ngapain cari musuh gitu. Ya kan jadi ngapain kan. Kalau ini saya bisa terburu Pak kalau diizinkan Tuhan Pak. Jadi kita ini nyenggol yang melarat sampai yang konglomerat ini saya bilang. Kalau kita Pak Wali Kota bilang benar, saya kalau di sini juga balik lagi. Nah saya harap tidak balik dengan 4-5 tahun ini sudah terbiasa. Nah kalau bisa balik lagi saya juga nggak mau lakukan.
Ya sama kita nyapu lah, ngapain nyapu terus kotor lagi kan? Kayak cuci mobil lah waktu masih muda itu kan. Mobil saya jarang dicuci, masa beli warna hijau dulu Jeep saya itu. Kenapa? Nanti juga kotor lagi ya, masa cuci lah. Yang penting gagangnya dilap ya Pak, terus pintu. Takutnya kita tempel kenapa? Pintu aja dilap. Mobil saya itu begitu Pak. Bapak saya sampai bilang, beli mobil, bapak saya bawa jangan beli mobil. Beli yang putih. Bapak saya bilang, beli yang putih. Dulu kan jarang mobil putih, enggak Pak. Yang hijau aja Pak. Hitam juga kelihatan, hijau nggak juga kelihatan. Jadi jangan berpikir seperti itu sekarang. Kita mesti terus. Ini pekerjaan capek teman. Saya pun mulai capek ya. Mungkin bulan puasa bawa capek ya Pak. Saya nggak Pak. Saya lanjut Pak ya. Baik. Jadi teori push and pull Pak itu tetap dilakukan hilir dulu. Jadi cocok saya teori itu. Push and pull, jadi pushnya dari jalan ke kampus Pak, pullnya tadi ke tempat parkir. Yaitu dengan perkembangan tadi tamunya kan udah mulai penuh. Nah itu udah mulai enak tuh. Sekarang saya ngawas di Jatinegara nggak bawa berdua lagi Pak. Dibantu polisi kita gembok, kita derek, ditilang, selesai. Jadi terus penampungannya di mana? Di tempat parkir PGJ, di pasar tadi Pak, pasar Warageni, mampu. Nah tinggal PK 5 kita carikan tempatnya di SMP tadi. Pak yang tadi Pak hubungin Pak Taufik ya? Pak Taufik saya sudah suruh minta hubungin Bapak yang soal tanah tadi. Ini Ibu dari Lurah, Ibu ya? Dari Lurah. Saya Lurah dari Pejaten Timur. Ada dua hal Pak yang ingin saya sampaikan. Lurah mana? Pejaten Timur. Saya berkaitan dengan Pak Wali Kota tadi sedikit, karena ada berkaitannya. Depan aja, Bu, Pertama depan. tadi Bapak menyatakan yang masalah kalau selagi jalannya masih lancar, nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Kemarin saya kan turun ke PKL, ke Pasar Minggu. PKL-nya sih sudah naik ke pinggir, tapi ojeknya Pak. Nah kami kan bukan wewenang kami dong. Nah, kalau kita bilang itu biarkan saja lancar, pasti nanti nambah. Siapa yang berwenang? Pertama Pak. Kedua, tindakan preventif seperti tadi Pak Wali Kota bilang jangka panjang. Mungkin ini berkaitan dengan pengalaman saya sebelumnya. Saya bekerja di puskesmas. Saya yang baru ya? Iya. Benar Pak. Saya sebelumnya di puskesmas Ciracas dan lama di puskesmas Kelurahan Cibubur. Saya menangani balita gizi buruk. Pekerjaan saya memang berusukan Pak. Nah, banyak sekali balita-balita gizi buruk di belakang pasar. Ketika saya kunjungi, saya wawancara, apalagi menjelang bulan puasa, itu keluarga banyak yang nambah. Saya tanya, ini siapa? Adik, sepupu. Kenapa datang ke sini? Kan mau bulan puasa, mau cari nafkah di Jakarta. Jadi, bukan saran Pak, mungkin ada sedikit tindakan bagaimana selama ini kan kalau misalnya ada warga baru datang 2 kali 24 jam lapor itu kan Pak, atau bagaimana. Kalau itu nggak berjalan saya kira nambah terus sampai kapan Jakarta saya kira pasti akan dipenuh, tidak ada penyelesaian. Jadi saya pikir tidak sama tidak jauh beda kasusnya dengan di Pejaten Timur, terutama di RW 7 itu Pak. Banyak sekali pedagang tentunya itu musiman datangnya itu ketika menjelang mau puasa. Begitu Pak, mohon maaf itu saja karena saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk bagian kita semua ya. Ini kita masuk ke tanah Pak. Silakan Pak. Kita nggak bisa paksa itu. Saya jelaskan Bu, kita nggak bisa paksa orang tidak masuk Jakarta. Makanya operasi justisi sudah kita tiadakan. Yang penting sekarang kawasan kumuh dibereskan. Jadi orang akan numpang sama saudaranya. Kalau dia nggak ada guna pasti suruh pulang dia. Ya sama seperti kita datangkan turis kan. Makanya saya bilang nanti tempat dagang manapun, rumah susun manapun tidak bisa diwariskan kepada keponakan atau dijual. Harus kepada anak atau menantu. Nah dengan cara demikian tadi PKI juga sama Pak Wali. Pasti datang terus. Saya saja mau dagang di Jakarta. Pasti untung soalnya orangnya banyak. Nah ini yang mesti disusun. Kalau udah pas yang di jalan kita mesti garuk terus nanti udah masuk. Nanti ini bagaimana? Kan kita prinsipnya kesempatan untuk orang yang belum mampu.
Begitu dia ganti, dia tidak mau dagang lagi atau tidak laku atau dia lebih kaya, dia pindah, tidak diwariskan lagi. Ini untuk nomor urut bawah. Ini fungsi PD Pasar Jaya, Pak. Jadi Jakarta kita mau sediakan login Pasar Jaya seperti itu. Jadi orang miskin mau usaha, silakan daftar tunggu. Nah dia udah maju, pasti pindah sama rumah susun. Kalau dia udah kaya, dia mana mau tinggal di rumah susun, tidak ada parkir mobil misalnya. Nah dia akan beli, begitu dia beli, anaknya juga mampu, dia juga mau tinggal di rumah susun. Ini kita sita kembali untuk nomor urut berikutnya. Di Jakarta selalu ada tempat usaha, ada rumah tinggal untuk orang yang belum beruntung. 350 tahun sejarah Jakarta, kalau kita baca, Jakarta ini hanya dibangun untuk orang yang kaya. Jadi orang miskin tidak beruntung tahu. Ini Jakarta nih, kalau kita baca sejarahnya Jakarta. Nah sekarang kita mau ubah. Jakarta harus ada tempat untuk orang yang jujur rajin, yang mau kerja. Tapi belum beruntung, belum ada uang yang cukup. Kita mau bantu modal, gitu Bu. Kita mau kasih dia yang kreatif, kasih dia showroom. Asal dia rajin, dia jujur, dia kreatif. Nah dia bisa jadi orang kaya, dia akan tinggalkan tempat ini. Makanya tidak boleh dijual. Jadi saya sudah bilang sama Jakpro, sama Sarana Jaya, saya tidak mau lagi kamu kerja sama bos-bos mana, tanah kita digadaikan, dapat saham. Tidak ada lagi cerita itu. Yang ada kamu kerja sama bos-bos gimana? Anda mau bikin mall? Boleh, ini tanah saya. Boleh tidak? Satu hotel untuk saya. Jadi kita supaya Pak Haji Betawi lebih pintar, betul Pak? Kalau kerja kalau kerja sama, bikin berapa ruko? 50 ruko. Saya dapat 20 atau berapa nih bos? Betul Pak? Kalau kita tidak selama ini, 50 ruko punya bos, kita dapat saham kecil. Ini nama muda, hilang semua punya kita. Satu pun nggak punya. Terus tiap bulan hidup di mana? Ya kayak PJ Pasar Jaya lah, hidup di mana? Ya gadain lagi satu lagi Pak. Gadain lagi supaya hidupin pegawai. Sekarang tidak, kita minta hotel. Kalau biji sejak pro, kamu mesti punya 5 sampai 6 hotel, nggak bisa hidup. Jadi join ini minta hotel. Sudah Kelapa Gading. Udah orang mau invest, super mall boleh. Hotelnya 1 buat kita. Tamrin City juga begitu, nggak usah kasih saham, kasih 5.000 meter persegi kantor. Nah dia model gitu Pak. Jadi intinya Pak Gubernur ingin Jakarta ini terbuka untuk semua. Sama Bank DKI buka di Bandung. Kenapa buka di Bandung? Sama di Solo. Cari anak muda mana yang kreatif, bikin produk, tidak ada modal, pinjemin kredit. Dagang kemana? Kita siapin Monas nanti untuk dia showroom di ibu kota. Begitu kamu top, kamu bisa sewa toko sendiri. Jadi untuk pemula-pemula itu kita siapin tempat. Jadi konsepnya seperti itu. Tidak mampu sekolah, kasih KJP. Orang tua sakit, kasih KJS. Tidak punya rumah, kasih rumah susun. Tidak punya pekerjaan, kita siapin Maruda Pak. 400 hektar ini Pak. Kita mau siapin kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar. Kamu kerja di situ. Kamu bagus, kamu usaha sendiri. Tapi ini nggak boleh dijual. Kalau sekarang tidak Pak. Ini Jakarta betul saya sudah berhasil. Ini juga saya tidak wariskan kepada yang belum beruntung. Nah ini fungsi kita pemerintah, mengadministrasi keadaan sosial. Kalau tidak Jakarta ini orang luar Jakarta kaya-kaya dan Pak, beli terus Pak. Orang Jakarta ini gigit jari, jadi rawan sosial. Jadi konsepnya seperti itu, konsep Pak Gubernur. Kita harap ya para pamong harus bisa ngerti pikiran Pak Gubernur seperti itu. Di Jakarta harus ada tempat yang tidak boleh dijual punya kita. Karena selalu orang miskin selalu ada sama kamu di seluruh dunia rumusnya. Orang miskin pasti selalu ada sama kita. Tidak ada namanya orang miskin itu hilang semua. Pasti Pak, seluruh dunia pun pasti selalu ada orang miskin sama kita. Nah, tinggal bagaimana orang yang belum beruntung, yang agak malas misalnya, yang lahir yang kurang gizi, untuk dipelihara oleh negara. Nah, cara peliharanya juga secara bijak. Gitu Pak, masuk dalam apa? Saya kira itu Bu Luna. Untuk semangatnya, saya setuju Bu Luna. Siap Pak, terima kasih. Tangan Abang, di Tanah Abang ini Pak. Jadi saya bicara itu sampai ini saya ada sirkulasi arus lalu lintas yang sudah beberapa kita rubah Pak. Jadi yang pertama arus
semua Pak, masuk semua. Dan keluarnya juga di blok B ujung, dan juga bisa memilih langsung keluar ke Jalan Kertojati, dan juga ada juga yang di tengah-tengah bisa langsung keluar ke Fahudin. Nah tadi saya baru saja survei dari Tanah Abang, akan sedikit saya lancarkan yang keluar karena ada keluhan dari Bapak dan Bapak ini yang keluar agak lama. Nah ini akan dibuat bukaan di sini Pak, bukaan satu yang kedua, sehingga mereka bisa lewat ke arah Selipi, bisa lewat Jalan Jatibunder ini Pak, langsung. Ini juga lewat Jatibunder karena sambil mereka nanti mendorong-dorong PK5 yang ada di sini Pak. Jadi kita manfaatkan lewat Jalan Selipi. Nah mudah-mudahan antriannya akan jauh berkurang. Kalau sekarang tadi mereka semuanya ke Fahudin. Nah sekarang akan saya bukaan Pak, nanti malam akan kita bukaan 20 bukaan untuk paling hadap ke Jatibunder ini Pak. Tenang aja, jadi Blok A dan Blok B jangan protes dulu ya. Karena kalau mereka ini dibalik lagi nanti nggak akan berusaha membersihkan jalan ini. Sekarang mereka udah baru semua Pak bersihkan jalan ini, dan antriannya sudah berkurang, nggak seperti kemarin lagi. Kalau kemarin kita berikan Pak, pasti akan begitu lagi. Nah sekarang nggak, sudah berkurang antriannya Pak. Ini pertama, jadi akan ada arus safety. Terus kedua, kami sudah memasang separator ini Pak untuk menghalangi pedagang tasik. Jadi di sini Senin Kamis Pak, gila-gilaan ada pedagang tasik yang pakai mobil toko Pak. Nah sekarang sudah saya persempit, saya kasih LCB di sini, dan kita dorong mereka masuk ke lapang 40 Blok F, Blok A atau Blok B. Nah, pedagang tasik ini akan hilang karena tadi sudah kita kurung dengan pulau lalu lintas. Situasi di sini, situasi trafiknya seperti ini Pak. Dan lampu lalu lintas juga sudah berfungsi. Dan ini kita akan buka segera supaya tadi mereka terbiasa dari Blok A Blok B lewat jalan belakang ke arah sini Pak. Jadi nggak mengandalkan jalan Fahudin yang sudah masuk ini. Jadi kita balik hadapkan, masuk ke Jatibunder, muter Pak, seret sini Pak. Nah, ini akan saya buat bukanya nanti malam selesai bukanya. Tapi tolong bukanya jangan diisi sama PK5. Nah kalau diisi PK5 ya nggak bisa bentar gitu kan. Tapi dengan ada bukanya pasti jaga pada oleh satpam, oleh PK5. Lanjut. Nah ini Pak, Blok A, ini kami minta tolong, sekarang sudah masuk ke Blok A Pak. Hanya ada sedikit, adanya kolam air mancur di ujung akses masuk Blok A. Ya dimanfaatkan untuk mentem taksi. Sebaiknya dibongkar untuk menghilangkan kendaraan yang tem dan lajur dan dimanfaatkan khusus untuk kendaraan yang akan masuk ke Blok A. Ya, ini aja. Ya. Lanjut. Nah ini Pak, situasi harus masuknya sudah rapi Pak, masuk semua. Kalau kemarin tuh ada masuk ada keluar sehingga berpotongan Pak, kredit banget. Ya. Sekarang sudah masuk semua. Lanjut. Nah ini tadi pulau-pulau yang saya sampaikan Pak, yang pedagang tasik ini sudah dikecilin sekarang, dibuat pulau. Tadinya mereka di tengah-tengah sini Pak, enak sekali. Nah sekarang kita kasih beton, nggak ada space lagi untuk menaruh mobil. Nah, kita kerjakan sampai siang ini masih dikerjakan. Insya Allah 1-2 hari ini akan selesai pulau-pulau ini. Nah nanti dinas pertamanan bisa masuk sebenarnya, bisa menghiasi begini dengan taman. Dan juga di sini kita buat strong point, posko terpadu, ada polisi, ada skogar, ada satpol pp, ada disub yang mengamati ini dan bawa perilitan. Begitu ada orang mau naruh lapaknya diperilitin aja, nah dia lari. Jadi dari awal sudah diperilitin. Tapi kalau nunggu sampai dia menggelar lapaknya susah, nggak boleh. Seperti polisi di Jepang itu. Nah ini kita sedang kerjakan, 1-2 hari akan selesai Pak. Lanjut. Penataan PKL kawasan Tanah Abang, progres penyiapan gedung untuk PKL dalam proses perbaikan dan pembersihan gedung Blok G oleh PD Pasar Jaya. Kedua, dalam proses pendataan PKL oleh Dinas UMKM dan Dukcapil sudah mulai turun Pak. Nah ini keluhan yang pasar masih bawah itu gimana? Nah ini ada yang masuk. Ada. Permasalahan pertama, PKL
permasalahannya. Kan PKL maunya ada orang banyak. Di situ tidak ada orang yang sengaja masuk ke situ. Saya memang telur. Ya, yang kedua, di depan Blok G, kita akui masih banyak ada genangan ya Pak ya. Ya orang kan juga masuk ke sana juga susah gitu. Siapa? Sekarang tadi saya sudah kering. Udah kering, kemarin masih ada genangan. Kemarin, ini. PU bagus ya? PU ada? PU tadi siapa? Bagus jalannya. Iya. Kalau salurannya kemarin kita udah kuras Pak. Kalau jalan memang belum bagus tapi udah kering. Bukan maksud saya aspalnya dicat aja. Siapa di layer lagi? Jadi kita minta di layer dari blok A itu terus sampai ke Tinggian. banyak hal yang rusak. Di layer ulang ya. Saya lanjutkan biar baru kita tanggapi. Lanjut. Jadi Pak, di sini memang sudah ada daftarnya 1067 ini, mana yang di Blok G, mana juga yang kita kan ada di gedung sebelahnya ya. 1067 ini sudah tersedia dengan rapi. Tinggal tadi yang RPH, saya lupa mengecek apakah masih ada jagoannya di RPH yang 9 orang itu atau sudah pergi. Nanti kita lihat ya. Lanjut. Jadi ya konsepnya ini memang ya seperti ini Pak. Dinas UMKM mendata langsung didorong masuk ke gedung Blok G. Dan eksoria memang belum Pak, belum diapa-apain. Ya. Dan kebebasan jaya juga melakukan perbaikan gedung. Jadi simultan, satu dorong, satu menyiapkan sarananya. Pihak kecamatan atau kelurahan yang mengkoordinasikan dan mendorong relokasi PKL. Jadi Bu Ratna memang dibantu dengan Pak Camat dan Pak Lurah yang ya, Pak Wali. Lanjut. Permasalahan utama penetapan PKL. Ini Pak yang disampaikan Pak. Para PKL telah menyewa lapak untuk berdagang di badan jalan dengan nilai tertentu pada oknum atau preman atau penguasa wilayah setempat. Jadi ini kalau saya berseragam atau tidak, katanya tidak berseragam. Jadi bukan aparat. Saya gini aja Pak, dia tidak punya bukti kan. Jadi dia punya bukti. Anak tidak pernah ada. Ya. Dorong aja. Jadi kita Logi masih cukup. Dorong aja Pak. Dia mau nuntut kemana? Bayarnya sama oknum nggak ada semua. Adanya oknum aparat gabungan yang beridentitas palsu. Kita temukan nanti ada foto-fotonya Pak. Sebagian besar PKL berKTP non PKI. Lanjut. Masuk Pak. Jadi PKL di sini ini Pak kalau kita lihat lebih banyak flowchartnya dari PKL itu dia membayar uang sewa Pak kepada oknum preman penguasa wilayah setempat. Terus ini dia sebagai unsur pelaku utama sebenarnya Pak. Tapi di sini ada kambing hitam. Sebagian recehan itu untuk uang rokok diberikan kepada oknum aparat pemerintah. Unsur yang menjadi kambing hitam. Jadi seolah ini saja yang kambing hitam. Padahal ada unsur pelaku utamanya Pak. Nah, jadi yang aparat ini benar menerima uang rokok saja. Uang rokok saja. Uang rokok, tapi seolah ini yang jadi kambing hitam, ini dan ini. Oleh sebab itu karena saya sama Pemprov DKI, saya kira kita nggak melakukan ini Pak, tapi ini ada aktor intelektualnya yang ini Pak. Yang saya tanya sendiri, 1 tahun itu 12 sampai 24 juta. Lanjut. Nah ini Pak, ini mobil tahanan Pak. Kemarin saya sama-sama Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek dilihatin ini orang-orang yang ditahan, dimasukin sini preman, ini preman kelas kacangan Pak. Ini belum yang ini Pak, ternyata ada satpam kena di tracking juga mobil tahanan ini. Nah, saya tanya kenapa sampai kemarin? Oh dia menerima uang Pak. Nah, nanti klarifikasinya di kantor polisi aja. Jadi ditahan dulu, dimasukin ke tracking. Nah, bahkan di sini juga ada pegawai parkir. Nah, untuk diparkir dan sebagainya. Jadi apa saya bukan hanya melakukan dinas perhubungan. Ini polisi, dibawa ke polisi. Nah ini tinggal kita cari yang kan yang nyawa-nyawain apa kalau bisa seperti ini. Lanjut. Nah ini Pak Kapolsek dan kami sedang mencoba beberapa menginterview. Ini pedagang berasal dari, mohon maaf, Kota Palembang. Nah, Palembang ditanya berapa? 12. Terus saudaranya di sini 20 dua kalinya. Nah, coba kita lihat. Lanjut. Nah ini KTP-KTP-nya Pak, saya foto. Ini ada yang Palembang, ada yang Cirebon, ada yang Sumatera, ada yang... Jadi bukan saya yang berada di sana, berada di jalanan. Dan tragisnya jalanan itu disiapkan oleh oknum tadi.
Dinas P2B sudah memberikan surat peringatan kepada penyedia jasa ekspedisi yang aktivitasnya berada di Akbar. Dan Pak Wali sudah melakukan penertiban 2 Juli ini, Pak, dibantu oleh Satpol PP penertiban penyegelan terhadap 25 bangunan. Bongkar kan ada tempat Mbak untuk yang ekspedisi sudah ada 30 ya. Jadi disegel, Pak. Kalau mereka masih kalau dia bongkar segelnya, kita bisa masuk pidana aja, Pak. Di sini ada pidana aja. ya, Pak. Penyegelan dimaksud untuk menghentikan aktivitas ekspedisi. Apabila segel dirusak, berarti telah melanggar ketentuan dari pihak wajib bisa dipidanakan. Apabila aktivitas masih juga berlangsung, via aparat P2B dibantu oleh Polsek dan Satpol PP akan melakukan penertiban atau penutupan. Nah, izin usaha, nah ini di sini ada sedikit kontradisinya, Pak. Izin usaha oleh instansi terkait antara lain dari UMKM, Dishub, Kominfo segera dicabut, Pak, dengan pertimbangan tidak sesuai lagi dengan peruntukan perundangan dan mengakibatkan kemacetan. Jadi memang kadang-kadang diberikan UG misalnya. Tetapi itu kan usahanya bukan usaha pergudangan. Kalau pergudangan kan tentunya ada ketentuan lain yang mengaturnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini saya sudah data lanjut bahwa di lokasi bangunan yang digunakan untuk jasa ekspedisi di kawasan Tanah Abang itu ada 43, Pak. Kami sudah ngirim staf ke sini untuk data ada 43. Mudah-mudahan 43-nya ini jadi disegel oleh tempat baik. Nah, di sini biar 43 ini ya. Dari Dinas Koperasi mengeluarkan izin 15. Dinas Perhubungan sambung, Pak, harus segera cabut. Terus ada departemen dan lain-lainnya ini mengeluarkan izin semua yang nggak terkenal izinnya. Ada total 43. Nah, kalau bisa memang 43 ini dicabut masuk ke dalam. Ya, tolong. Jadi ini ada data-data yang sudah kita kirim. Jadi ada jumlahnya. Ada apa? Nah, ini dia perusahaannya, Pak. Ini ada datanya semua. Ini nama-nama perusahaannya. Kita catat di sini. Kalau satu yang tadi yang ada dengan isop saya akan segera cabut karena sudah tidak sesuai lagi. Dan itu waktu dulu dengan sekarang itu isop ekspansil gitu, Pak. Nah, ini data-data perusahaannya ada semua. Kita sudah data, Pak. Ini semuanya. Ya, ada. Saya kasihkan ke Bu Ratri ya. Nah, ini kasus P2B-nya. Silakan saja. Jadi yang jelas kalau dia ada izin, tetapi dia memacetkan jalan, bisa dicabut. Jadi jangan dilihat hanya izin usahanya, karena dia memacetkan jalan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Harusnya peruntukannya bisnis, bukan berarti bisnis pergudangan, kan? Kalau dia jualan konter sih boleh-boleh aja, Pak. Tapi kalau dia nah, oke. Bu Ratu itu, Pak. Nah, Bu Ratu sudah akan menyegel ini, Pak. Nanti Bu Ratu saya kasih kok data-data yang terakhir, ya. Semuanya ada, kita kemudian kirim staf berdata semua, Pak. Ada 43 tadi ekspedisi. Lanjut. Nah, ini yang sudah disegel oleh P2B 25, Pak. Syukur alhamdulillah. Ini sekarang kayak laut sudah berkurang dari Pak Wali karena masih malam hari ditutup disegel 25. Mudah-mudahan bisa lanjut ke yang 43 tadi. Nah, ini Pak, bentuk disegelannya. Masih malam hari. Lanjut. Nah, mudah-mudahan ini jangan buka lagi, jangan sampai dibuka lagi. Sudah, Pak. Jadi artinya blokir kalau bisa bau sudah masuk itu alasan aja. Iya, Pak. Itu jauh, Pak. Sudah alasan mereka ya. Didorong aja. Pak Wali mesti tes dulu urusan kecil beres nggak? Jagal tadi urusannya gini-gini aja Pak Wali. Bukan soal aturan, bukan soal apa ya, urusannya ya gitu-gitu aja. Ngadu-ngadu dendengnya. Ya, boleh kasih masukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sama kita semua. Pak Wagub dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perlu saya laporkan Pak Wagub bahwa kita sudah 2 kali melakukan penertiban malam hari sampai pagi hari, Pak. Dari hasil penertiban itu, walaupun
belum maksimal pasti ada perubahan. Nah, kelemahannya adalah hasil evaluasi kita pada saat transisi pergantian shift pada pukul 8 itu terjadi kurang mulus pergantian petugas itu, sehingga akhirnya petugas kalah dengan kaki 5 yang mengakibatkan menjelang sore hari kaki 5 masuk lagi. Hari ini kelihatannya cukup lumayan karena mungkin hari biasa, dan ini akan kita lakukan strateginya tidak malam hari lagi Pak. Kita setelah sahur saja, setelah sahur kemudian penertiban kita jaga sampai siang. Kendalanya adalah di Satpol PP kita ini memang rasio petugas ini masih sangat kurang Pak. Di Jakarta Pusat ini menurut laporan dari Satpol PP tadi pagi saya pimpin, kita hanya punya 105 Pak di tingkat kota. 105 ini dibagi 3 shift. Jadi satu shift itu hanya 30 orang. 30 orang itu dia bekerja 24 jam. 24 jam. Besoknya dia turun sehari, kemudian masuk lagi sebagai cadangan. Jadi setiap ada operasi, petugas kita ini selalu gabungan dari tingkat kota, kelurahan, kecamatan, dan disupport dari tingkat provinsi juga. Kemarin Pak Buku juga ikut hadir langsung Pak, membantu kita penertiban yang pertama kali. Jadi Satpol PP ini sama persoalannya mungkin dengan Dishub, kekurangan personil Pak. Karena untuk menjaga di lokasi ini ya perlu konsistensi, Karena itu barangkali ini kan berbeda nih Pak dengan teman-teman kita dari TNI dan kepolisian. Mereka sudah dilatih keluar masuk hutan, dilatih disiplin dan ketentuan-ketentuan yang lain. Kalau Satpol PP, mereka melamar masuk Satpol PP tanpa diklat yang memadai Pak. Nah ini juga perlu integritas nih dari Satpol PP untuk masa-masa yang akan datang itu penertiban ini. Lalu dari segi kita petugas Pak, petugas kita. Kemudian dari pasar, saya minta juga itu troli yang ada di Blok A itu di manage dengan bagus Pak, jangan lalu lalang gitu. Itu troli juga pagi-pagi udah bikin antrian. Terus kalau ada tukang bubur, tukang apa di depan Blok A, Blok B itu ya pagi-pagi satpamnya bantu kita usir juga gitu. Jadi ini juga pancingan awal biasanya. Termasuk kita juga petugas terlalu banyak bawa kendaraan. Petugas kita ini ada yang truk, ada yang mobil kecil, ada juga sepeda motor. Ini kalau tidak diparkir pada tempatnya, ini juga pancingan. Nah, pancingan. Mereka ikut parkir, ini ada kok motor gitu. Nah, selanjutnya barangkali kalau Blok G ini sudah siap Pak ya? Sudah siap. Nanti penertiban pagi itu kita dorong aja ke sana, ke Blok G, terus kita jaga. Kemudian sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh UMKM baik Sudin maupun Dinas, ya kita pakai aja data itu. Kalau ada pedagang baru ya saya persilakan untuk menghadap UMKM aja gitu kan, dibolehkan atau tidak. Lalu Pak ada masukan dari Said Naum ini yang punya yayasan Said Naum ini. Mereka ini sementara kita sedang koordinasikan untuk pedagang tasik dan pedagang kurma yang tadi disampaikan oleh Pak Kadisub yang ada di Kebun Jati. Itu sementara kita udah alihkan di Said Naum Pak. Said Naum ini sekaligus nanti pedagang kurmanya masuk situ. Sewa internal mereka lah. Internal mereka di situ. Ini kalau mau dibeli juga bisa nih kalau buat masa yang akan datang. Ibu aja beli. Hampir 2 hektar nih. Kalau memang bisa. Iya, ada duit nih. Bingung pakai duitnya nih. Saya sudah tawarkan. Ibu Ratna lokasinya cukup strategis lah dengan ngabisin duitnya bingung nih. Cukup strategis. Langsung aja Bu. Ya. Pak dibalikin. Terus keluhan kita layer aspal ini segeralah ya PU barangkali. PU ini tadi gimana PU nih?
segera di layar aja Pak. Karena kita udah survei Pak, tinggal pelaksanaannya aja Pak. Ini nanti minta bantuan dari wilayah Pak untuk pengamanan di lapangan gitu Pak. Langsung aja Pak Wali Kota lah yang koordinir Pak Hukum semua. Siap. Ya, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih Pak, apresiasi pada kebersihan nih Pak, luar biasa. Jadi yang mengutin muntah-muntahnya pedagang itu segala macam ya saudara-saudara kita dari kebersihan. Kalau satpol kan bagian tarik aja Pak, bagian tarik, bagian musir gitu kan, bagian penertiban. Tapi kalau udah jadi sampah itu luar biasa, memang harus dihati apresiasi. Kalau udah terbukti acaranya langsung sikat bersih. Cuma itu Pak, orangnya suka masukin ke got itu Pak. Itu Pak Presiden pernah minta ajudan turun ke Istiqlal itu gara-gara itu. Saya dikasih tahu kemarin itu. Dia masukin ke gorong-gorong itu. Pak Presiden stop. Terakhir Pak, kita juga sudah coba melalui mobil Satpol PP, kita sudah memberikan penerangan. Jadi di-announce terus muter dengan kalimat yang bagus dan suara wanita juga ya, bahwa ya, diharapkan para pedagang untuk tidak menaruhkan barang dagangannya di tengah jalan karena itu melanggar perda. Harap kita saling menghargai pokoknya dan seterusnya Pak. Jadi kita putar terus begitu. Nah, ini nanti ya, di samping yang mungkin yang digital itu display itu. Jadi ini merupakan apa opini kita juga ya, bahwa kita ini memperjuangkan hak-hak rakyat gitu Pak, bukan memperjuangkan hak-hak kita sebagai petugas. Jadi saya pikir ini perlu dibangun terus opininya supaya masyarakat pro ke kita gitu. Nah, ini kelihatannya cukup efektif. Nanti kan masyarakat kita tinggal preman-preman ini kan harus mundur gitu. Terus terakhir Pak ada usulan dari jagoan di Tenabang ini, Pak Wali bisa nggak ya saya bikin pasar malam gitu. Pasar malam. Jadi mungkin solusinya itu nanti kita bicarakan lebih lanjut barangkali. Pasar malam bagus, seluruh dunia itu ada Pak. Jadi bisa bikin. Dan lihat aja jalur-jalannya gimana kan. Mungkin tutup satu jalan untuk pasar malam, tapi jam berapa solusinya. Ya, baik, terima kasih. Bapak coba aja dirumuskan dulu. Ya. Pak Wali Kota soal pasar malam. Pak Gubernur setuju kok, berapa tempat ada pasar malam itu setuju. Iya. Kalau maksudnya Tanah Abang, maksud Tanah Abang kan udah terkenal. Jadi image-nya orang lebih gampang datang gitu. Pak, ada satu sebenarnya ada dari dari Bakas Bank dan juga Biro Tata Pemerintahan. Itu kami undang di sini maksudnya untuk ini Pak. Pak Jenderal. Iya Pak Jenderal, pemasyarakatan itu. Kita lihat di sini kan ada pendatang, dan tapi juga ada penghuni di sana. Nah penghuni di sana itu ada RT, RW dan sebagainya. Nah kami Pak ini melihat itu apakah dilihat saja apakah menyewa lapak tadi diteliti saja Pak ya. Apakah ada hubungannya dengan gini lah Pak. dugaannya sebenarnya? Tidak. Ya, saya kira gini, pengarahan saya soal orang yang nyewa-nyewakan, oknum yang sewa-sewakan kita lupakan saja. Ini rekonsiliasi kita. Tapi kita tidak bertanggung jawab untuk orang yang sudah nyewa tidak pakai sampai akhir tahun. Biarkan aja mereka berantem bersama dia. Bukan urusan kita Pak. Dan kita juga tidak mau berusaha mencari siapa. Kecuali dia buat owner dan ketahuan. Ya sudah Pak, kenapa sih? Karena itu adalah kebiasaan yang sudah puluhan tahun mencari rezeki seperti ini. Nah sama seperti rusun lagi, baik lagi Pak. Sekarang orang tidak berani lagi beli rusun di DKI. Dia namanya rusunnya milik orang Jakarta, Pemda. Dia tidak berani beli lagi Pak, karena sudah tahu bisa disita. Dan yang nyewa, saya kasih pemutihan, kasih dia. Jadi kalau Bapak sewa rusun orang, rezeki Bapak, jadi Bapak punya hak resmi tinggal. Saya bikin pemutihan. Nah ini membuat yang lain nyarinya takut. Itu dia rugi. Ya mau tidak mau revolusi pasti ada yang mati. Kira-kira gitu kan, pasti ada yang rugi. Cuma kita sengaja tidak mau mencari siapa gitu. Saya kira itu sih Pak. Yang penting Bapak dorong saya disiplin. Saya kira itu Pak ya. Karena di bulan puasa masih mau pulang cepat ini. Ya selamat menjalankan ibadah puasa. Saya jalankan. Semoga diterima. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin.